Makanya sampai Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan yang Allah segerakan di dunia kecuali itu kebaikan kepada orang tua, dibalasnya 2 kali, ikhwan. Tidak semua ibadah itu dibalas oleh Allah itu 2 kali. Contoh, sedekah. Saya ingatkan tentang sedekah. Apakah orang yang sedekah itu pasti kaya raya di dunia? Belum tentu. Khadijah sedekah tapi miskin sampai ketika meninggal dunia. Abu Bakar sedekah tapi miskin ketika beliau meninggal dunia. Tidak setiap ibadah itu dibalas oleh Allah di dunia, tapi khusus istimewanya cuma satu. Kalau kamu berbuat baik kepada orang tua, itu dibalas oleh Allah 2 kali. Dibalas di dunia, dibalas lagi di akhirat, yaitu di surga. Kenapa? Saking senangnya Allah ketika membersamai, ketika setiap anak kemudian dia berbakti kepada ibu dan bapaknya, maka balasan yang Allah berikan kepadanya itu 2 kali. Di dunianya Allah akan berikan balasan, di akhiratnya Allah tambah lagi dengan balasan yang jauh lebih indah. Sebagaimana sebaliknya, kata Rasulullah, kalau kemudian ada yang durhaka kepada orang tua, itu balasannya 2 kali. Balasan yang pertama di dunia, balasan yang kedua di neraka. Makanya kalau ada orang durhaka sama orang tuanya, itu utang. Kalau nggak bayar hari ini, besok. Kalau nggak besok, lusa. Kalau nggak lusa, pekan depan. Tapi yang jelas sebelum ente mati, maka ente harus membayar itu. Atas durhakanya kamu kepada orang tua ketika kamu kemudian menorehkan luka kepada mereka, dibayar oleh Allah kontan. Menunjukkan kepada kita apa? Masya Allah, menunjukkan kepada kita hati-hati. Kualitas hidup itu tergantung bagaimana tingkat baktinya kita kepada orang tua. Makanya di dalam Islam, dalam sunnah, para ulama sampai mengatakan kesolihan itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya seorang anak kepada orang tua. Maaf kata ikhwan, sampai kita jihad sekalipun, kalau jihadnya kita disertai dengan durhakanya kita kepada orang tua, jihadnya kita kalau disertai dengan durhakanya kita kepada orang tua, jihad itu pun tidak akan mudah memasukkan kita ke surga selama itu disertai dengan durhakanya kita kepada orang tua. Mana dalil antum? Buka kitab Al-Kabairnya Imam Adz-Dzahabi itu. Sampai Imam Adz-Dzahabi itu menerangkan tentang sebuah asar yang diambil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di depan surga, di atas neraka itu ada tempat yang tinggi. Tempat itu untuk siapa? Bagi mereka yang jihad ketika dia terbunuh di dalam dunia jihad. Tapi sembari dia jihad, dia durhaka kepada orang tua. Kenapa nggak bisa masuk neraka? Karena neraka itu sejak pertama kali diciptakan, Allah itu sudah mewahyukan kepada neraka tidak bisa membakar darah yang pernah mati menetes untuk berjuang di jalan Allah. Tapi kenapa dia tidak bisa masuk surga yang pintunya itu ada 8, yang antara satu pintu dengan pintu sejarak 40 tahun perjalanan? Karena sesungguhnya pintunya surga tidak pernah dilewati sama orang yang durhaka kepada orang tua. Terus gimana? Teronggok-onggok di situ dia, sampai nanti datang keputusan Allah untuk memberikan keadilan bagi mereka. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya orang itu paham. Kalau kemudian kita, kok sekarang, kok tiba-tiba antum hidupnya ruwet, tiba-tiba di kantor tidak jelas, tidak juntrung, masalahnya tidak selesai-selesai. Kemudian antum misalkan ngelamar akhwat, ditolak terus gitu. Makanya kemudian itu kalau ada masalah yang bertubi-tubi datang pada kehidupan kita, kok tidak kelar-kelar. Cek itu. Kapan terakhir antum kemudian hubungin ibu antum? Kapan terakhir kemudian antum itu membahagiakan mereka sampai membuat mereka tersenyum? Kapan antum kemudian menggenggam tangan bapak antum untuk antum ajak pada kegiatan-kegiatan yang antum selenggarakan? Karena jawaban dari pertanyaan sederhana ini akan memberikan bukti bagaimana kualitas hidup kita. Antum bertengkar sama orang tua, ruwet bahi, pasti hidup antum. Demi Allah itu. Kalau nggak hari ini besok, kalau nggak besok lusa, pasti hidup antum akan ruwet. Anak nggak pernah dapetin orang yang bertengkar sama orang tuanya hidupnya nggak ruwet.